Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik atau yang buruk. Lawan dari akhlak tercela yaitu akhlak terpuji. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 4. Yang pertama adalah pesimis, yang kedua adalah bergantung kepada orang lain, yang kedua adalah serakah atau tamak, dan yang keempat adalah putus asa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pesimis. Apa itu pesimis? Pesimis adalah sikap pandangan yang tidak mengandung harapan baik. Lawan dari sikap pesimis adalah sikap optimis. Orang yang memiliki sikap pesimis pasti menganggap itu adalah semuanya sulit untuk dilakukan. Akibat dari perbuatan pesimis antara lain, yang pertama selalu ragu dalam berbuat ragu dalam belajar, ragu dalam bekerja. Yang kedua yaitu pekerjaan tidak terselesaikan dengan baik. Yang ketiga tidak dapat bersaing dengan orang lain. Nah, tentunya bersaing di sini adalah bersaing yang baik, bukan bersaing untuk yang tidak baik. Yang kedua yaitu sikap tercela bergantung kepada orang lain. Sebenarnya kita adalah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi kita tidak harus terus-menerus bergantung sama bantuan orang lain. Karena harusnya kita sebagai umat muslim harus bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berikhtiar dan berdoa. Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Samad. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Akibat buruk dari perbuatan bergantung kepada orang lain ada beberapa hal, yaitu yang pertama tidak memiliki semangat untuk bekerja. Yang kedua tidak dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga tidak bersyukur dengan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 4 tidak dapat bersaing dengan orang lain. Yang kelima tidak percaya diri. Selanjutnya akhlak tercela yang ketiga yaitu serakah atau tamak. Serakah yaitu biasa disebut dengan tamak. Orang yang memiliki sifat serakah biasanya selalu tertuju pada harta atau benda. Urusannya hanya dunia saja, ya. Orang yang serakah pada akhir hidupnya di dunia menderita dan di akhirat mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah surat Al-Humazah ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal lahul hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, nomor 1, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. 2, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang ketiga, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. 4, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Yang kelima, dan tahukah apa kamu hutamah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Na'udzubillah min dzalik. Akibat buruk dari sifat serakah atau tamak yaitu yang pertama jatuhnya martabat kemanusiaan selaku hamba Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang seharusnya harta kita dibagikan kepada yang butuhkan. Nah, ini tidak. Yang ketiga, merusak kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, membawa pada kebinasaan di dunia dan akhirat. Untuk sifat tercela yang keempat, yaitu putus asa. Putus asa berarti habis atau hilang harapan. Orang yang putus asa merasa dirinya tidak ada harapan lagi. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah surat Yusuf ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirin. Surat Yusuf ayat 87. Yang artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tidak henti-hentinya Bu Umi mengingatkan untuk kepada siswa-siswa di rumah. Yang pertama yaitu tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, selalu murojaah. Yang ketiga, sholat duha. Yang keempat, jaga kesehatan. Ya, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk siswa-siswa yang ada di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.